Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Jemaah sekalian, ibu-ibu, ummahat, akhwat, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua, merahmati kita semua, mengampuni kita semua dan masukkan kita semua ke dalam surganya. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi ini kita dapat ketemu lagi di majelis ilmu. Mudah-mudahan enggak bosan menuntut ilmu. Dan pada kesempatan pagi ini seperti biasa, ya kita akan bincang-bincang agama ya. Terakhir kita bahas apa, Bu? Ketemuan kita terakhir kita bahas apa? Apa catatannya di situ? Kita bicara apa terakhir bulan lalu, bulan Oktober? Enggak ada catatan? Ada ya, coba baca. Coba sebutkan apa pembahasan kita terakhir yang bulan lalu, bulan Oktober. Tentang apa kita bicara? Kita bicara tentang apa? Hah? Menguatkan hati. Isinya apa? Oh gitu ya, masih ingat ya. Dunia itu apa? Apa itu isinya? Apa catatannya? Apa coba baca dulu. Resume kajiannya. Yang punya resume kajian, ya, terus apa? Oh, ada jenis-jenis hati ya. Terus jenis-jenis hati. Apalagi isinya, materinya? Yang punya resume? Oh ya, sabar. Kita bicara tentang hati yang sabar. Terus apalagi resumenya, kesimpulan, faedah? Sudah itu aja. Ya, jadi ilmu itu diikat dengan dicatat ya. Qayyidul ilm bil kitabah, kata Nabi. Ikatlah ilmu itu dengan menulisnya. Saya enggak yakin ibu-ibu ini kuat hafalannya. Ya, payah ya. Ibu paling bisa mengingat resep, list belanja kan gitu ya. Tapi untuk pelajaran berat, Bu ya, maka diikat dia supaya enggak lepas dengan apa? Menulis. Nah, saya lihat di sini ada yang bawa alat tulis. Bawa, Bu ya, dicatat, Bu. Nah, catat. Kalau ada poin-poin penting dicatat kan begitu ya. Nah, kasih tanggal supaya tahu itu kajian tanggal berapa, bulan apa kan begitu ya. Nah, karena kajian kan banyak ya. Nah, misalnya kajian kita inilah di minggu Selasa keempat kan begitu ya. Nah, jadi kita punya oleh-oleh lah yang bisa kita baca-baca di rumah kan begitu ya. Atau paling tidak nanti taklim berikutnya kita ya sudah tahu ya apa namanya kelanjutannya, kalau misalnya kajian itu adalah lanjutan dari kajian sebelumnya kan begitu ya. Taib. Karena ini majelis bukan tablik akbar yang event setahun sekali kan begitu ya. Nah, ini kan bulanan. Artinya ya ini berkelanjutan, berkesinambungan. Kadang-kadang materinya itu nyambung kan begitu ya. Nah, wallahu alam bisawab. Tapi saya lihat ibu-ibu di sini rajin mencatat ini. Makanya lumayan tadi ada yang bisa menyebutkan poin-poinnya ya. Ya, nah demikian. Allahu alam ya. Jadi
penuntut ilmu itu harus biasa mencatat, ya, harus biasa mencatat. Karena itulah senjata penuntut ilmu. Senjata penuntut ilmu itu adalah pena dan buku. Kalau dia datang ke majelis ilmu tanpa pena dan buku, seperti pasukan yang pergi ke medan perang tanpa senjata, kan begitu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini memang dua meja di depan ini dibiarkan kosong, Bu. Ada ritual apa ini? Saya nggak ngerti saya. Yang di belakang juga nggak mau maju ke depan itu. Enggak, ini saya curiga ini ada ritual apa? Kenapa dua bangku di depan ini dikosongkan ini? Agak aneh ini. Bu, tolong jelaskan sama saya ini. Kenapa dikosongkan ini? Dua meja di depan ini. Meja keramat ini ya. Takut diduduki nanti kualat gitu. Ya ini nih ya, kosong. Ini satu lagi nih. Nah, iya. Nah, yang itu ngisi ya gitu ya. Nah, begitulah supaya majelis ilmu, majelis yang dihadiri para malaikat. Ya, rapi, malaikat suka yang rapi. Ya, tafassahu fil majalis. Nah, demikian. Taib, supaya satu enak dilihat, yang kedua ya kalau ada ruang kosong di situ, Nabi pernah melihat 3 orang ya datang ke majelis Nabi. 3 orang ini beda-beda sikapnya. Yang pertama dia datang, dia lihat tempat yang kosong, dia duduki di situ. Yang kedua dia duduk di belakang gitu. Di mana? Di belakang mojok gitu ya. Yang ketiga cuma celingak-celinguk, pulang dia. Enggak duduk rupanya gitu ya. Pulang dia. Maka Nabi selesai ceramah berkata, "Maukah aku kabari tentang 3 orang tadi?" Ya, maka Nabi menjelaskan, adapun yang pertama dia menghadap Allah, Allah pun menghadapnya. Dia mendatangi Allah, Allah mendatanginya. Yang kedua dia malu-malu kepada Allah, jaga jarak, maka Allah jaga jarak kepadanya. Yang ketiga dia berpaling, maka Allah berpaling darinya. Nah, itulah 3 jenis manusia datang ke majelis ilmu. Saya datang tadi ini kosong yang di depan ini, Bu. Saya nggak tahu kenapa dikosongin gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Ya. Pada kesempatan kali ini di akhir tahun ini ya kita bicara sejenak tentang hablun minan nas. Ada 2 tali yang harus kita julurkan, satu ke atas, satu ke bawah. Ke atas namanya apa? Hablun minallah. Hubungan kita dengan pencipta Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah hablun minannas, yang kita julurkan ke bawah. Ya. Namanya hablun minannas. Dua-duanya harus kita lakoni dengan baik. Kita harus bisa membuka hubungan yang baik dengan Allah, namanya hablun minannas. Hablun minallah. Yang kedua, kita harus bisa membuka hubungan yang baik dengan sesama manusia. Namanya apa? Hablun minannas. Ya, hablun minannas. Pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia ini, saya ingin memberikan ibu semua oleh-oleh, kado, present yang berharga, tips membuka, menjalin, membangun hablun minannas. Itu penting, Bu. Kita bukan hanya dituntut sukses menjalin hablun minallah, tapi kita juga dituntut untuk sukses hablun minannas. Ya. Ada orang yang hablun minannasnya berantakan, tapi hablun minallahnya bagus. Ya, gara-gara ini bisa masuk neraka juga dia. Iya. Karena buruk hablun minannasnya. Maka kita harus baik hablun minallah dan juga hablun minannas. Sebagaimana biasa kalau saya mengasihkan
taklim, saya suka nanya-nanya. Mohon dijawab Bu ya, interaktif lah kita ya. Nah, supaya Ibu nggak ngantuk juga. Ya kan, kalau Ibu dengar aja kan ujung-ujungnya Ibu ngantuk, tidur kan begitu ya. Nggak tidur matanya, tidur hatinya. Ya kan? Nah, Ibu bagaimana hablun minan nasnya? Selama ini yang sudah Ibu jalani. Susah, mudah, baik, berantakan, atau apa? Hah? Biasa-biasa aja? Atau banyak masalah? Atau happy and fun? Apa kira-kira? Coba jawab. Gimana kira-kira? Hablun minan nas ini gimana? Ujian. Hah? Ujian. Ya sebelumnya antum Ibu tahu ya hablun minan nas itu apa ya? Apa itu? Muamalah. Iya, membuka hubungan dengan manusia. Maka dalam kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan kiat ya, tips sukses menjalin hablun minan nas. Pernah dengar kajian temanya ini? Pernah? Apa isinya coba Bu? Oh gitu ya, yang manis-manis saja hadiah. Iya, bagus. Yang lain pernah nggak ikut ada taklim, kajian atau ceramah tentang hablun minan nas? Tapi intinya Ibu paham lah hablun minan nas itu apa ya? Membangun hubungan dengan kucing. Manusia. Bukan, manusia. Jadi objek kita dalam bab hablun minan nas itu siapa? Manusia. Objek kita. Siapa yang menjadi objeknya hablun minan nas ini? Siapa yang menjadi objek kita di dalam hablun minan nas? Hah? Manusia. Manusia lah namanya hablun minan nas kan gitu ya. Kok masih gampang nih jawabnya? Coba ikuti dulu ini, ikuti ini alur berpikir saya. Ya ngaji itu harus berpikir Bu, walaupun ibu-ibu. Saya kasih logika sederhana aja, gak susah-susah mikirnya, maka jawab aja gitu. Kok jangan bingung-bingung gitu. Siapa objek hablum minan nas kita? Manusia. Ya manusia lah, kan bukan kucing. Kalau kucing itu hablun minal kucing kan gitu ya. Hablun minan nas. Objek kita siapa? Manusia. Ini kaedah ilmu pengetahuan Bu ya. Saya katakan ini kaedah ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan apapun itu. Ibu mempelajari sesuatu, maka ibu harus kenal objeknya. Betul nggak? Betul nggak? Ibu belajar masak harus kenal apa? Objeknya. Apa saja yang dimasak, alat-alatnya kan begitu ya? Begitu ya? Ibu mau mengenal kucing, ibu mau melihara kucing, afwan, ibu harus mengenal kucing. Bahwa kucing itu nggak sama dengan burung, kan begitu ya. Nah, demikian juga di dalam hablun minan nas ini Bu ya. Kalau ibu mau sukses dalam menjalin hablun minan nas, perhatikan baik-baik, ini kajian kita penting ini. Saya tidak sedang bercanda. Ya, ini mudah-mudahan jadi modal bekal sisa hidup ibu. Paham? Ya. Maka di dalam hablum minan nas, kalau kita kembali kepada kaedah ilmu pengetahuan tadi, ibu wajib harus mengenal siapa? Mengenal manusia. Paham sampai di sini? Ya. Sekarang saya tanya dulu ibu-ibu sekalian di sini.
Ibu kenal manusia enggak? Kenal. Ibu kenal manusia enggak? Ibu mengenal manusia tidak? Kenal. Saya tanya lagi. Coba ibu jelaskan kepada saya, perkenalkan kepada saya manusia. Manusia apa itu? Coba satu kata aja ya. Manusia satu kata. Hamba Allah. Manusia makhluk Allah yang berakal. Ya, yang lain. Manusia makhluk ciptaan Allah yang tidak sempurna. Kalau saya artikan dengan bahasa yang lain, manusia itu cacat, Pak, Bu. Ya, tidak sempurna kan cacatnya. Ya, betul. Bisa saya simpulkan seperti itu? Enggak, lain. Tidak sempurna aja gitu ya, enggak cacat ya. Iya, manusia tidak sempurna. Yang lain, silakan. Selalu saling Bergantung, saling bergantung satu sama lain gitu ya. Gantung-gantungan. Yang lain, manusia makhluk sosial, bukan fisika biologi, Bu. Bukan ya. Saya jurusan biologi saya jurusan fisika dulu soalnya. Ya, bukan sosial. Bukan anak sosial saya anak fisika dulu. Ya, zaman-zaman saya dulu dibagi 3 itu, fisika, biologi, sosial kan gitu ya. Oke lah. Ada yang jawab manusia itu makhluk sosial. Boleh. Yang lain? Saya ingin tahu seberapa dalam ibu mengenal manusia. Makhluk yang diciptakan dari tanah. Makhluk yang diciptakan dari tanah. Oleh karena itu kalau sudah tua bau tanah. Pinter. Pinter. Yang lain? Ingat, Bu, saya tidak sedang bercanda, Bu. Saya tanya betulan ini. Maka ibu jawabnya harus mikir juga itu, jangan asbun. Manusia, makhluk bernyawa. Ya nggak apa-apa, bernyawa katanya. Ya, yang lain, manusia, Bu, yang di belakang, supaya terlibat juga. Bu, manusia banyak dosanya. Manusia banyak dosanya ya, itu dengar, Bu. Manusia banyak dosanya. Ya, yang lain apa? Berakal. Ya, yang lain yang belum jawab lah. Manusia, manusia mulia, lebih mulia gitu ya. Iya. Ibu punya suami enggak? Ibu punya suami enggak? Suami ibu manusia? Oh iya. Bukan kucing ya. Masa enggak ibu enggak kenal suami ibu? Suami ibu kan manusia. Sekali lagi, manusia, makhluk. Saya kasih clue-nya aja tadi udah. Makhluk hidup ya. Kayaknya sudah makhluk hidup ya. Itu basic kali jawabannya. Ya udah, saya terima aja. Nggak salah sih, makhluk hidup ya. Manusia makhluk hidup ya. makhluk yang paling sempurna di antara semua ciptaan Allah. Makhluk yang paling sempurna. Tadi ada yang jawab nggak sempurna. Ini gimana ini? Ayo, konflik ini. Sampingnya, samping-sampingan ini. Sempurna tapi nggak sempurna gimana? Dibandingkan ciptaan yang lain begitu ya. Ya. Apa? Lupa. Oh ya, itu belum ada yang jawab itu. Manusia makhluk pelupa, gitu ya. Manusia makhluk pelupa. Berpasangan. Oh, itu ingat suami, ingat pasangan. Berpasangan itu ya boleh lah, boleh. Yang lain, jawab.
Manusia makhluk hawa nafsu. Oh gitu ya, punya hawa nafsu itu ya. Iya. Nafsu apa Bu ini? Nafsu makan, nafsu tidur. Iya, bagus. Yang lain? Ya jawab aja Bu, masa nggak kenal manusia? Yang belum jawab coba, yang belum bunyi. Tolong bunyi dulu yang belum bunyi. Masa nggak kenal manusia? Ini hablun minan nas ini. Harus kenal manusia, kalau enggak susah nanti. Manusia, makhluk. Bu, yang di belakang, yang sembunyi-sembunyi. Suaranya aja lah nggak apa-apa. Manusia, makhluk. Wah, kayaknya aklamasi itu, berakal itu ya. Berakal. Orang gila bukan manusia Bu ya. Manusia juga ya. Ada lagi jawaban yang lain. Saya tanya dulu nih. Ibu-ibu di sini, ada lagi jawaban yang lain. Saya ingin ibu sekalian mendeskripsikan manusia dengan satu kata. Sebenarnya saya minta satu kata aja supaya nggak jelimet, ribet, ya, kesana kemari enggak. Satu kata aja. Karena ibu sudah lama jadi manusia, satu. Suami ibu juga manusia, dua, kan begitu ya. Sekeliling ibu juga manusia, tiga. Masa nggak kenal manusia? Apa? Yang diciptakan untuk menyembah Allah. Yang nggak nyembah Allah gimana? Bukan manusia? Oh manusia juga ya. Tapi nggak nyembah dia ya. Ya. Oh, bermusuhan. Manusia diciptakan untuk bermusuhan Bu ya. Iya, musuhan terus ya. Iya. Iya, udah. Ya, udahlah ya. Ya, jadi begitulah ibu-ibu semua mengenal manusia. Saya nggak nyalahkan jawaban ibu, ada yang saya salahkan, salah enggak kan? Ya, itu kan berdasarkan based on true story kan begitu ya. Kisah nyata ibu mengenal manusia kan begitu ya. Maka saya nggak salahkan. Kalau ibu jawab manusia satu kata kucing, baru saya bingung itu, ya kan? Manusia ngeong, nah itu saya bingung itu. Tapi yang jawaban-jawaban tadi ya begitulah ibu mengenal manusia. Seperti yang ibu sebutkan tadi. Saya nggak nyalahkan. Masih ingat jawaban-jawabannya kan? Masih ingat? Ya. Begitulah ibu mengenal manusia. Begitulah ibu mengenal manusia. Ya udah. Apalagi yang ditunggu? Hah? Apalagi yang ditunggu Bu? Oh jawaban saya. Saya mau saya perkenalkan manusia Bu? Mau nggak? Tapi ibu harus terima jawaban saya karena saya juga terima jawaban ibu. Sepakat? Saya terima jawaban ibu semua tadi, saya salahkan. Nah ini saya jawab ini. Ya, saya jelaskan, saya deskripsikan manusia itu apa. Tapi ibu jangan nyalahkan jawaban saya. Suka atau tidak suka, senang atau tidak senang. Sepakat? Bagus. Dengarkan baik-baik. Manusia itu makhluk. Itu pelangi-pelangi itu ciptaan Tuhan. Manusia itu makhluk. Manusia itu makhluk. Hah? Udah saya jawab. Manusia itu adalah makhluk menjengkelkan. Apa?
Bukan, saya nggak nyalahkan. Ya, jawaban ibu itu betul semua. Ya, siapa yang nyalahkan manusia makhluk bernyawa? Makhluk berakal, kan nggak saya salahkan. Itu kan menurut pandangan kita masing-masing, kan begitu ya. Nah, sejauh mana ibu mengenal manusia, itulah jawaban ibu. Nah, sekarang saya akan mendeskripsikan manusia itu apa. Maka saya menyebutnya dengan satu kata. Pahami ini baik-baik ibu. Manusia itu makhluk menjengkelkan. Apa? Manusia itu makhluk menjengkelkan. Masukkan tuh ke sini itu. Manusia itu makhluk sekarang saya tahu seberapa menjengkelkan ibu-ibu ini. Terima bu jawaban itu. Terima pandangan saya itu. Hah? Terima atau tidak? Hah? Kayak keberatan gitu. Manusia itu makhluk menjengkelkan, Bu. Oh, itu kan udah mulai menjengkelkan, udah berani nanya Ustadz. Aduh. Iya. Ya saya masuk ke sini udah menjengkelkan gitu, kosong di depan ini, bro, sana semua kan itu. Ya nggak apa-apa bu, saya jelaskan lah. Saya jelaskan. Kalau ibu keberatan gitu ya, atau masih bingung, kok gitu Ustaz, manusia makhluk menjengkelkan? Saya tanyalah ibu, ibu pernah jengkel gak sama suami? Sering. Menjengkelkan dia bu ya? Iya, udah kenal manusia ini. Ini baru kenal manusia. Menjengkelkan bu ya? Jengkelkan nggak? Tapi dia sayang gak sama kita katanya. I love you lah, apalah begitu. Tapi menjengkelkan bu, betul ya? Karena dia manusia. Suami ibu manusia menjengkelkan. Pinter, udah kenal manusia. Baru hari ini jangan saya curiga baru hari ini nih kenal manusia. Maka saya tanya-tanya tadi nggak ada yang jawab menjengkelkan itu. Berakal lah, inilah itulah, nggak ada yang jawab. Manusia, start menjengkelkan. Nah, itu baru saya, waduh bagus kamu. Sekali lagi bu, ini untuk menasbihkannya di otak ibu. Manusia makhluk kuat, manusia makhluk. Iya. Ibu sadar nggak? Ibu sering buat jengkel orang. Sadar atau tidak? Baguslah. Iya, lalu alasan apa lagi yang harus saya sampaikan? Kalau ibu sadar sendiri bahwa ibu itu juga, kita juga kadang-kadang buat jengkel orang lain. Maka manusia itu judulnya saling menjengkelkan satu sama lainnya. Ya, ini kajian tingkat tinggi ini bu. Ini bukan kajian nggak dapat ibu dapatkan di mana-mana ini. Terus terang saya katakan. Makanya ibu nggak bisa jawab kan tadi kan. Nah, baru tahu kan manusia makhluk menjengkelkan. Ibu sadar nggak menjengkelkan orang lain? Sadar? Terima? Pernah? Sering. Ya tapi begitulah manusia. Manusia itu kadang-kadang tidak bisa mencium baunya sendiri, bu. Sepakat? Manusia kadang-kadang ya, atau bahkan seringnya dia tidak mampu mencium baunya sendiri. Dia nggak sadar buat jengkel orang lain, tapi dia jengkel terus sama orang lain. Betul nggak ini? Ibu jengkel terus sama orang lain, sadar nggak bahwa kita juga buat jengkel orang lain?
Itulah manusia. Manusia nggak bisa mencium baunya sendiri. Sepakat? Sepakat nggak dengan pernyataan itu bahwa manusia tidak bisa mencium baunya sendiri? Sepakat? Coba buktikan. Jangan sepakat-sepakat aja. Coba buktikanlah. Buktikan, Bu. Saya ingin bukti. Bukan sekedar sepakat, setuju. Bukti. Coba buktikan. Ayo. Berpikir. Saya ngajak ibu berpikir. Taklim itu harus berpikir, Bu. Jangan denger aja gitu kan, melongo aja gitu, nggak asik, Bu. Nggak seru. Nah, buktikan, Bu, bahwa manusia itu tidak bisa mencium baunya sendiri. Apa coba? Hah? Gimana, Bu? Jangan malu-malu jawabnya, lantang lah supaya saya juga dengar. Apa, Bu? Oh, susah depan. Itu juga, itu pula buktinya. Ya enggak, ya, iyalah. Yang lain, coba buktikan. Oh gitu, mudah tersinggung tapi nggak nyadar gitu ya, buat orang lain tersinggung gitu ya. Oh ya bagus. Yang lain, ngomong asal jeplak kan begitu ya, tapi orang sekali ngomong dia tersinggung gitu ya. Ya bagus. Yang lain, merasa dirinya benar sendiri gitu ya. Iya, gitu ya, Bu ya. Orang lain salah melulu ya. Dia aja yang benar ya. Ya betul. Yang lain, buktikan, Bu, buktikan. Apa itu? Apa ya coba? Oh iya, semut di seberang lautan terlihat, gajah di pelupuk pantai tak nampak gitu ya, bagus. Masih ingat juga pepatah itu, bagus. Yang lain, itu pepatah dari kecil itu, Bu ya. Masih ingat pepatah itu ya? Yang lain, coba buktikan manusia itu tidak bisa mencium baunya sendiri. Aduh, ini kayak nggak nyambung ini ya. Pada tell me semua ini, telat mikir. Ya udahlah, saya buktikan lah. Tapi mohon maaf lah ya. Dimaafkan nggak? Nah, saya ingin buktikan soalnya, tapi mohon maaf aja. Ibu pernah lihat orang ngorek kuping? Nah, habis dikoreknya diciumnya sendiri itu. Kenapa diciumnya? Penasaran. Kenapa coba? Sekarang gini ya, ibu korek kuping, kemudian kasih jari ini ke orang lain. Apa katanya? Bau. Betul nggak? Ya bau. Tapi kenapa diciumnya? Karena dia nggak bisa mencium baunya sendiri, Bu. Baunya itu bau, bukan nggak wangi, tapi diciumnya juga. Pernah nggak lihat, Bu, orang garo-garo ketek? Ini garo-garo ketek sendiri nih. Habis garo-garo ketek diciumnya, nggak sadar, kadang-kadang nggak sadar dia. Alah, ibu kan juga pernah melakukannya. Nggak sadar, refleks aja itu kan, refleks aja itu. Nah, begini cium. Ya. Coba kasihkan tangan itu ke orang lain, ibu digambar nanti, betul nggak? Apa katanya? Bau itu, ya kan? Nah demikian para jemaah yang itu bukti bahwasanya manusia itu tidak mampu mencium baunya sendiri. Nah, udah saya buktikan kan? Nah itu jadi wajar lah kalau manusia itu ya mau menang sendiri. Yang salah orang lain aja kan begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Itulah manusia, karena memang manusia itu makhluk menjengkelkan. Baik. Siapa yang lebih akurat
memperkenalkan manusia. Saya tanya dulu. Siapa yang lebih akurat memperkenalkan manusia? Coba jawab. Siapa? Pencipta manusia. Siapa? Allah. Kok takut-takut jawabnya? Kayak, oh ini kena prank lagi nih. Enggak, ini saya serius. Siapa yang lebih akurat memperkenalkan manusia? Allah. Karena dialah pencipta manusia. Sekarang ibu mau tahu gak bagaimana Allah memperkenalkan manusia di dalam kitabnya? Mau saya jelaskan? Dengarkan baik-baik. Yang pertama, Allah menjelaskan manusia. Allah berkata tentang manusia, wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Itu manusia. Dan adalah manusia itu makhluk yang paling suka membantah. Ngebantah aja. Kalau bisa bantah dia itu, Bu. Betul nggak? Begitu kan yang kita kenal dari manusia. Ngebantah aja. Nah ini kalau ibu berhadapan, ya, berurusan dengan orang yang suka membantah terus, kira-kira gimana? Menjengkelkan ini ya, yang bantah terus, ya, bantah terus, dinasihati nggak dinasihati, yang bantah aja dia. Ini manusia menjengkelkan memang. Nah, itulah dia manusia. Manusia itu suka membantah. Itu satu. Kata Allah ini ya, itulah karakter manusia. Itulah manusia. Manusia itu adalah makhluk yang suka membantah. Ya penciptanya aja dibantahnya, apalagi kita. Ada suami yang suka bantah. Ada suami yang suka membantah. Bahasa lain suka membantah itu adalah keras kepala, nyinyir. Ada enggak yang suaminya punya karakter seperti itu? Kalau ada nggak usah dijawab lah. Kalau ada, menjengkelkan nggak, Bu? Menjengkelkan nggak? Ya. Sadarilah, pahamilah bahwa dia adalah manusia. Itu satu. Yang kedua, manusia itu kata Allah, wa kanal insan ala kafur. Dan sungguh manusia itu adalah makhluk yang kafur. Kafur artinya apa? Suka mengingkari kebaikan. Kufur nikmat itu kafur. Kufur nikmat itu artinya suka mengingkari kebaikan, nggak tahu dibaiki. Ya itu dia sifat manusia. Ibu pernah nggak berurusan dengan orang yang ibu sudah baiki, dia malah dia ingkari itu? Pernah nggak? Jengkel nggak? Ya manusia, Bu. Ibu harus paham itu. Itulah manusia. Itulah manusia. Kadang-kadang suami sudah dibaiki malah dia mengingkari kebaikan-kebaikan kita, kan begitu ya, macam nggak ada yang kita lakukan kepadanya, kan gitu ya. Wah, manusialah namanya. Itulah manusia, memang menjengkelkan. Ibu jangan heran, kebaikan Tuhannya saja dia ingkari, apalagi kebaikan kita, nggak ada apa-apanya itu. Tahu nggak? Kebaikan Tuhannya saja itu mereka ingkari. Manusia itu suka ingkar kepada kebaikan Tuhannya sendiri. Bagaimana kita yang kebaikannya nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan kebaikan Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia. Maka pahamilah, manusia itu memang menjengkelkan karena dia suka mengingkari kebaikan. Ya kadang-kadang kan kita juga gitu, kita juga kadang-kadang mengingkari kebaikan orang, ya kan? Nah, kebaikan suami kita ingkari, itu kata Nabi, terutama wanita itu. Bahkan ini jadi sebab banyak wanita masuk neraka. Kenapa? Kufranul ashir, dia mengingkari kebaikan suaminya. Hati-hati, Bu, ini sifat manusia ini. Maka kalau ibu mau tahu seberapa menjengkelkan diri ibu, coba nanti pulang tanya sama suami. PR ibu ini. Nanti pulang tanya sama suami, seberapa menjengkelkan diriku.
Tega nggak nanyanya gitu? Ya, coba iseng-iseng aja tanya. Saya menjengkelkan ya gitu, coba tanya. Iya. Ya, gimana Bu? Iya, ya itu dia, manusia itu salah satu yang membuat manusia itu menjengkelkan adalah dia suka mengingkari kebaikan. Itu kata Allah Bu, bukan kata saya. Berikutnya, mau tambah lagi? Ya saya tambah lagi. Manusia itu punya sifat suka mengeluh. Innal insana khuliqa halu'a. Suka mengeluh. Artinya apa? Dalam bahasa sehari-hari, nggak ada yang benar dalam pandangannya. Ini salah, itu salah, serba salah. Kadang-kadang kan kita berurusan dengan orang, semua yang kita lakukan salah di matanya. Jangan-jangan suami sendiri. Ya kan? Jengkel nggak? Menjengkelkan. Para jemaah yang dimuliakan Allah, itulah manusia. Halu, suka mengeluh, nggak ada yang benar dah. Makanya Imam Syafi'i mengatakan dalam suatu penukilan dari beliau mengatakan bahwa ridon nas ghayatun la tudrak. Kepuasan manusia tujuan yang nggak akan bisa tercapai. Kepuasan manusia, ya, itu adalah tujuan yang nggak akan mungkin tercapai. Kadang-kadang kita sudah all out lah berbuat kepada seseorang, ingin kebaikannya, ini itu, tapi dalam pandangnya tetap saja salah, ada aja salah. Itulah manusia. Ya, bagaimanalah coba lihat, Allah Subhanahu wa taala apapun yang Allah berikan kepada manusia selalu salah di mata mereka. Dikasih rezeki salah, enggak dikasih rezeki salah. Betul enggak? Iya, kadang-kadang dikasih hujan salah, enggak dikasih, semua salah. Enggak ada yang benar ya apa yang dia inginkan aja gitu. Itu yang benar dah. Dia sendiri yang benar itu, sebagaimana dikatakan tadi. Enggak ada yang lebih benar selain dirinya udah. Itulah manusia, memang menjengkelkan. Itulah kita. Itulah siapa? Kita, karena kita manusia. Mau lagi, tambah lagi? Mau saya tambah lagi? Tambah lagi. Manusia itu kata Allah, zaluman jahula. Zalum, suka berbuat aniaya. Jahul, usil, jahil. Maka kaidahnya Bu ya, semakin jahil seseorang, semakin menjengkelkan Bu. Kalau nggak percaya, deket-deketlah, berlama-lamalah dengan orang jahil. Kalau nggak, nanti kita dibuatnya jengkel. Ya kan? Iya. Itu sifat manusia itu. Manusia itu jahil memang. Ibu jengkel nggak sama anak-anak? Kadang ada gak rasa jengkel? Jujur. Jengkel ya? Nah. Ya, anak itu super duper jahilnya Bu. Kenapa? Karena dia baru hidup kemarin. Baru hidup kemarin itu anak. Ya wajar aja jahilnya super duper. Karena manusia itu lahir jahil. Dia baru saja memulai untuk mengangkat kejahilan itu dari dirinya. Kalau jahilnya itu abrek-abrek ya kita harus maklum, dia manusia punya sifat itu. Ya, Nabi gimana coba? Tahu nggak Bu ya? Ujian terberat yang dialami para nabi dan rasul itu adalah ujian menghadapi manusia. Itu pekerjaan yang paling melelahkan di dunia, yaitu menghadapi manusia. Coba lihat nabi dan rasul lah. Ya. Ujian yang Allah berikan kepada mereka yang paling berat itu menghadapi manusia. Baik yang mengikuti mereka maupun yang tidak mengikuti mereka. Bukan artinya mengikuti mereka nggak buat jengkel juga. Coba lihat Arab Badui datang ditarik selendang itu. Dilihat Arab Badui. Nabi, ya ini kan menjengkelkan Bu ya. Tapi Nabi paham, oh ini manusia, ya udahlah. Bahkan istri-istri Nabi Bu, buat jengkel Nabi, iya.
Kurang tinggi apa kedudukan mereka sebagai istri Nabi? Tapi kadang-kadang menjengkelkan juga. Iya, tapi Nabi pahamlah, namanya juga manusia. Ibu kan nggak sekelas Ummahatul Mukminin. Saya bisa pastikan ibu pasti banyak buat jengkel suami. Setuju? Terima kata-kata saya ini. Ya kan saya sampaikan hadis di mana para Ummahatul Mukminin itu membuat Nabi jengkel. Tapi Nabi memaklumi udah. Karena Nabi kenal manusia. Satu ketika Nabi menyuruh Abu Bakar menjadi imam sholat karena beliau sakit ini. Nabi sedang sakit ini. Muru Abu Bakrin bis sholati bin nas. Suruh Abu Bakar untuk mengimami sholat. Mereka kaskus itu. Wah, enggak usah Abu Bakar. Kalau Abu Bakar menjadi imam dia suka nangis. Kita majukan Umar aja. Ini memang manusia ini ya. Abu Bakar aja, Umar saja. Umar kalau baca Quran lantang. Maka mereka menyuruh Umar. Nabi kembali menegaskan kepada mereka, suruh Abu Bakar untuk jadi imam. Menjengkelkan enggak ini, Bu? Ini Nabi sedang sakit hingga Nabi berkata, "Inna kunna la sawahibu Yusuf." Kalian ini, itu maksudnya siapa? Istri-istri Nabi. Mirip atau seperti wanita-wanita penggoda Nabi Yusuf. Sampai seperti itu Nabi berkata. Ya dimaklumilah. Apalagi wanita perlu dimaklumi. Maka saya yakin kalau suami-suami itu ditanya, bagaimana para istri, menjengkelkan enggak? Udahlah, ngelus dada aja dia. Udah. Sebenarnya menjengkelkan, Bu, cuma dia diem aja. Ibu harus sadar itu. Ini gak ada kaitannya dengan saya kan wanita soleha, kurang soleha apa itu istri-istri Nabi. Oh ini dia berilmu kok, nggak cerita berilmu di sini. Ini cerita manusia, selama dia manusia menjengkelkan, Bu. Ustadz juga iya, karena Ustadz juga manusia. Karena ibu nggak punya suami ustadz aja. Kalau punya ibu akan tahu betapa menjengkelkan itu. Iya betul, serius. Makanya salah satu adab penuntut ilmu itu apa coba? Salah satu adab penuntut ilmu itu adalah sabar terhadap kekasaran guru. Kadang-kadang guru itu menjengkelkan, iya, karena dia manusia. Sabarlah, namanya juga murid. Gimana? Ada dua manusia kata Imam Syafi'i juga yang kamu harus sabar menghadapinya walaupun dia menjengkelkan. Siapa itu? Satu guru, yang kedua apa? Tabib. Ya, kalau dokter, kadang-kadang dokter itu menjengkelkan, Bu. Saya mengalami sendiri ini. Datang belagu gitu ya. Wah, tapi sabarlah, gimana? Nanti gak dikasih resep, ya kan? Manusia, dokter juga manusia kan gitu. Kita harus maklumi. Nah, pernah satu ketika Nabi itu di rumah salah seorang istri beliau. Tiba-tiba datang nampan berisi makanan dari rumah sebelah istri yang lain gitu ya. Pernah dengar ceritanya ini? Sahih ini. Maka ketika sampai di situ ditampel itu hingga jatuh nampan itu dan pecah. Maka Nabi mengutipinya dan menyuruh mengambil nampan yang baru dan mengembalikan itu kepada yang memberi. Lalu berkata, sesungguhnya ibu kalian ini sedang cemburu. Itu giliran dia kan begitu ya. Nah, datang nampan dari rumah sebelah kan gitu ya. Ya cemburu gitu. Memang menjengkelkan, Bu, tapi Nabi paham karena ini manusia itu baru kenal manusia kan, baru kenal manusia. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, jadi manusia itu punya sifat zalum jahul. Zalum itu tahu nggak? Suka ganggu orang. Itu zalum. Mulai dari skala yang kecil sampai skala yang paling tinggi, paling besar. Itu zalum.
Makanya salah satu materi stand up komedi Bu ya, roasting namanya. Tahu ya? Apa itu roasting? Ya. Zalimi orang sebenarnya supaya jadi bahan ketawaan. Karena manusia itu senang kalau lihat orang lain itu menderita. Maka itu dijadikan bahan komedi itu. Ya saya kasih aja bocorannya supaya ibu tahu gimana supaya buat orang lain ketawa, buat ya salah satu menderita itu, yang lain ketawa itu. Pernah lihat monyet? Kalau ada salah satu monyet jatuh, tergelincir, terpleset, yang lain tepuk tangan, gembira. Oh ya, gitu. Nah, itu manusia juga seperti itu sebenarnya. Ya, ada potensi kezaliman besar. Maka Bu ya, ini udahlah cukup itu. Dari beberapa sifat karakter tabiat di mana Allah memperkenalkan manusia kepada kita melalui ayat-ayat yang saya bacakan tadi, muncul satu kata Bu, apa itu? Ya menjengkelkan. Maka tadi saya tanya, coba perkenalkan manusia dengan satu kata. Kalau ibu tahu itu, bisa ibu simpulkan satu, manusia memang makhluk menjengkelkan. Maka Allah mengatakan dalam kitabnya, wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Kami jadikan sebagian kamu menjadi fitnah, ujian bagi sebagian yang lainnya. Inilah dalam bahasa lain saling menjengkelkan satu sama lainnya. Supaya apa? Atasbirun. Supaya menguji kamu, mampukah kamu bersabar. Maka Bu, kesimpulannya, kenapa saya katakan seperti itu? Kenapa saya lemparkan ini kepada ibu? Kenapa ibu harus mengenal manusia dengan satu kata itu? Supaya kita dapat melakukan 4 perkara, 4 item. Berapa? 4. 4 perkara ini sebenarnya kita juga perlu. Kita saling perlu 4 perkara ini. 4 perkara ini kita saling perlu ini. Setelah kita memahami manusia itu makhluk menjengkelkan, maka pertama adalah kita harus bisa saling sabar. Apa Bu? Saling sabar. Itulah manusia. Mau apa lagi? Kalau ibu berhadapan dengan malaikat, baru bisa ibu komplain. Kenapa malaikat menjengkelkan ya? Nah, mungkin bisa ibu komplain. Tapi selama ibu berurusan dengan manusia, ya sabar. Manusia itu memang menjengkelkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa saling memaafkan. Kita bisa menjadi pribadi yang pemaaf, memaafkan orang, mudah memaafkan, walaupun kita jengkel. Karena kita paham manusia Bu, ya udah maafkan sajalah. Itu cara cepat berurusan dengan manusia Bu. Apa? Maafkan. Apa kata Allah? Khudil afwa. Kasih maaf sudah. Mau apa lagi? Selesai urusan kita dengan manusia. Ya, maafkan aja kata Allah Subhanahu wa taala. Apalagi memang kita mengenali manusia itu, kita paham betul manusia. Ya manusia menjengkelkan, ya sudah maafkan aja. Di luar sana Bu ya, di jalan raya, kalau kita jengkel nggak Bu? Jengkel ya? Maafkan saja udah. Apalagi ibu-ibu, udahlah saya kenal kali ibu-ibu. Sen kanan belok kiri. Iya, lihat ibu-ibu udah maafkan saja gitu ya. Maafkan saja udah. Manusia memang ya jengkel Bu, jengkel yang. Ya kan kita kelabakan jadinya. Ya kan? Dia sen kanan beloknya kiri gitu, sen kiri beloknya kanan gitu.
Ada lagi jalan di tengah gitu, di klekson malah ke kanan, bingung kita. Ya begitulah dia. Tapi ketika dia, wah ibu-ibu rupanya, ya udahlah, maafkan saja. Itu perkara kedua. Kita bisa mudah memaafkan. Karena kita kenal manusia. Kalau kita nggak paham manusia, maunya marah aja, maunya dendam aja, ya kan? Nggak sabaran kita menghadapinya. Kenapa? Karena kita nggak kenal manusia. Itu yang kedua, Bu. Yang ketiga, ibu bisa memberikan toleransi. Kita perlu toleransi, Bu. Artinya apa di sini? Kita perlu memudahkan urusan orang. Kata Nabi apa? Yassiru wala tu'assiru. Mudahkan, jangan dipersulit. Kasih toleransi, kasih kelapangan, kasih ruang. Itu kalau kita paham manusia. Kalau enggak, udah. Kita enggak akan bisa menerima mereka. Buru-buru kasih ruang, Bu. Pepet terus orang kan begitu ya. Suami dipepet terus kan gitu ya. Suami didesak terus. Kan kasihan itu. Padahal udah jengkel ya. Ibu emang menjengkelkan memang. Ya, demikian. Karena kita bisa dengan itu kita bisa memberikan toleransi. Kasih ruang karena kita juga perlu itu, Bu. Yang ketiga, yang keempat, yang terakhir, kita bisa menahan emosi, lebih bisa menahan emosi. Kita nggak mudah marah. Mau marah gimana coba? Makanya kan Nabi mengatakan, la taghdab, jangan marah. Kuncinya apa? Kenali manusia. Itu 4 perkara, Bu ya. Yang pertama apa tadi? 2, 3. Kasih ruang manusia itu. Yang keempat, jangan marah. Kita juga perlu 4 perkara itu, Bu. Kadang-kadang kita menjengkelkan ya, kita sadar itu. Kita ingin apa? Orang lain sabar menghadapi kita, kan begitu? Kita pun berkata, oh, jangan marahlah, kan begitu ya. Kita ingin apa? Dia memahami kita. Kita ingin apa? Kita ingin dimaafkan, kan begitu? Kita perlu 4 perkara itu. Orang lain juga perlu, ya salinglah. Gimana, Bu? Betul ya? Nah, ini kunci sebenarnya, kunci utama untuk membangun hablun minan nas. Ya. Kalau ibu nggak tahu ini, nggak paham ini, susahlah menjalin hablum minan nas itu. Sama suami aja susah. Sudah kenal manusia? Manusia itu? Maka kasih mereka apa? Maaf. Kasih mereka sabar. Kasih mereka ruang, toleransi. Kasih mereka marah? Enggak. Jangan marah. Tahan emosi, nggak perlu marah-marah. Para jemaah yang dimuliakan Allah, wallahu a'lam bissawab ya. Nah, itu kunci hablun minan nas sebenarnya. Dan itu sebenarnya tertuang dalam ayat khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Kasih maaf, suruh manusia kepada yang baik-baik dan berpalinglah dari orang jahil. Ya, para jemaah yang dimuliakan Allah. Wallahu a'lam bissawab. Dengan demikian kita bisa menerima manusia itu. Ya, terutama di dalam hablun minan nas dengan suami, Bu. Dengan suami. Saya katakan ya, dengan orang lain kalau kita sudah repot menghadapinya karena begitu menjengkelkan dia, wah ternyata ini orang jahil, semakin jahil semakin menjengkelkan memang. Kita bisa langsung to the point, wa arid anil jahilin, kan begitu ya? Ya berpalinglah dari orang jahil. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selesai. Ya kan? Selesai urusan kita, selamat kita dari kejahilannya yang menjengkelkan itu.
Selamat kita udah selamat gitu. Ya, kadang-kadang ada orang itu cukup sekali lah bertemu dengannya. Kalau bisa nggak ketemu lagi kan gitu ya. Ada ya? Ada kan? Nah. Ya ini kalau orang lain Bu ya. Kalau suami sendiri gimana itu? Kalau orang lain bisa lah, assalamualaikum, waalaikumsalam, berpaling kita, selesai urusannya. Tapi dengan suami, assalamualaikum, waalaikumsalam juga. Gimana Bu? Kalau suami kerap kali bikin jengkel karena dia jahil ya, manusia lah. Lalu gimana Ibu lakukan? Udah mentok ini, udah sabar, nggak marah-marah, sudah kasih ruang, maafkan lagi. Ya namanya ya manusia tadi semakin jahil semakin menjengkelkan ini. Ingin berpaling tapi ini suami sendiri Bu. Gimana coba? Saya tanya dulu gimana solusi Ibu coba? Sejauh Ibu belajar ilmu rumah tangga lah dan jadi ibu rumah tangga sudah lama. Kalau menghadapi suami gimana ini? Ada tipe suami itu memang menjengkelkan Bu. Udah. Sudah, maafkan, sudah, kasih ruang, sudah, nggak marah, nahan marah, sudah. Ini kita kan mau mengeksekusi yang terakhir ini. Kalau sama orang lain, ini sudah levelnya sudah apa? Wa'arid anil jahilin, berpalinglah kamu dari orang jahil. Masalahnya ini suami sendiri kan, bagaimana berpaling dari suami yang jahil kan gitu masalahnya. Apa yang harus Ibu lakukan? Saya tanya. Apa? Dirangkul. Tadi ada yang bilang doa ya. Siapa yang menjawab doa tadi? Doa. Itu namanya terima nasib itu. Apa? Terima nasib sudah. Mana nasib lah. Doa aja lah, pasrah aja. Mudah-mudahan keajaiban terjadi kan gitu. Iya kan Bu ya. Yang lain, Ibu kan sering ikut kajian rumah tangga, masa nggak ada penjelasan ini? Bahkan mungkin sudah expert lagi. Sudah dikasih ruang, udah dikasih toleransi ini. Ini kalau sama orang lain sudah wa'arid anil jahilin. Sama suami gimana? Itu maksud saya. Diskusi apa yang mau didiskusikan Bu? Apa yang mau didiskusikan apa coba? Kenapa menjengkelkan gitu ya? Aduh. Iya. Yang lain. Ya. Ya itu namanya pasrah terima nasib kan gitu ya. Nah, ya udah. Jadi terima nasib lah ya. Tawakal Allah gitu ya. Udah takdirnya begitu ya punya suami kayak gini ya gitu ya. Kayak gitu Bu ya. Ya doa sama tadi doa itu saya katakan kalau doa itu namanya terima nasib. Gimana Bu? Iya, makanya saya kan kalau doa itu kan udah pasrah, terima nasib kan begitu ya. Gimana kan doa itu tahu nggak Bu? Doa itu tahu nggak doa itu apa? Coba. Iya, itu bahasa Indonesianya. Doa itu apa? Ayo, siapa yang tahu doa itu apa? Sering berdoa nggak tahu. Doa itu apa coba? Iya, tahu saya itu. Doa itu apa? Harapan. Ya sama aja mohon harapan. Doa itu apa coba? Sering berdoa ini. Iya. Curhat lagi. Aduh ibu-ibu ini curhat, memang teringatnya curhat gitu ya. Doa itu apa? Nggak tahu? Udah saya jawab. Doa itu menunggu kunnya Allah. Maka doa itu judulnya sabar menanti Bu. Ya sabarlah menanti kunnya Allah kan begitu ya. Kita nggak tahu itu yang dikunkan sama Allah apa itu. Ya, kita doalah.
Kita juga nggak tahu apakah Allah akan kun fayakun gitu atau nggak tahu kita. Maka doa itu menunggu kunnya Allah. Ibu doa apa coba? Ya Allah, mudah-mudahan suami saya dapat hidayah. Ya kita kan nunggu kunnya Allah. Betul nggak? Itu doa. Maka sabar menanti kalau doa, terima nasib namanya. Ya kan? Apapun yang menjadi kunnya Allah. Itu doa. Maka doa jangan terburu-buru kata Nabi kan gitu ya. Aku sudah doa nggak kabulkan. Ya memang sabarlah, namanya doa menunggu kunnya Allah. Karena hanya Allah lah kunnya fayakun, Bu. Betul kan? Hanya Allah lah yang kunnya itu fayakun. Balik lagi tadi, apa yang Bu lakukan ini? Apa? Ridho, nama suami itu. Wah, Ridho. Ya ini Ridho ya. Apa yang Bu lakukan? Sekali lagi, macam gak pernah ngaji rumah tangga aja ini. Aduh. Kalau saya sebut hadisnya Bu pasti oh gitu. Udah buntu, udah mentok, udah saya jawab. Yang ibu lakukan adalah kata Nabi, la yafrakanna mu'minun mu'minatan in sakhita minha khuluqan radiya minha akhar. Artinya, janganlah seorang suami atau seorang istri membenci pasangannya. Seorang suami membenci istri, istri membenci suami. Jika ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 99, 100 akhlak yang tidak disukainya, menjengkelkannya, maka coba cari, mungkin ada 1, 2 yang bisa dia terima. Lihat apa? Kebaikannya. Cari-cari kebaikan suami, Bu. Ya, pasti ada baiknya lah. Pasti kan? Masa nggak ada baiknya sama sekali? Walaupun dia menjengkelkan kan gitu ya. Tapi ada sisi positif. Manusia itu nggak ada yang diciptakan buruk semua, nggak ada baiknya, nggak ada. Cuma hanya kita saja yang nggak mampu kadang-kadang atau nggak mau melihat sisi positif manusia. Karena sudah tertutupi dengan apa? Pandangan kebencian, seperti kata orang Arab, wa ainus sukhti itu bedakullal musawiyah. Karena pandangan benci, nggak suka itu menutup semua kebaikan. Walaupun ibu jengkel, jangan pandangan benci itu menutup semua kebaikannya. Coba lihat sisi positifnya. Ya, niscaya ibu akan bisa terima dia, kan begitu ya, memahami dia. Ya udahlah, memang nggak bisa lagi nih. Ya kan, manusia memang diciptakan berbeda-beda, rezekinya nggak sama, termasuk sifat dan karakternya. Nah itu karena dia pasangan hidup kita, nggak bisa kita seperti orang lain. Nah besok nggak usah ketemu lagi lah. Ini suami, lu lagi kan gitu ya. Ya Bu ya, 4L. Ya kan Bu? Nah, ya gimana? Terima aja lah, bagaimana kita bisa menerimanya? Kita lihat kebaikannya, sisi positifnya. Ada Bu sisi positif suami? Banyak ya, apalagi banyak. Mungkin ketutuplah 1, 2, 3, 4 keburukannya atau hal-hal yang menjengkelkan darinya, kan begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Dengan demikian rumah tangga kita bisa langgeng. Nah itulah dia tips untuk menjalin hablun minan nas, Bu. Langkah pertama yang harus ibu lakukan adalah kenali manusia itu. Sekarang ibu sudah kenal manusia, berarti ibu sudah bisa lebih sabar, mudah memaafkan, kasih ruang, beri toleransi, jangan mudah marah. Ibu lakukan aja itu kalau nggak percaya. Silakan berurusan dengan siapapun. Berurusan dengan siapapun. Selama dia manusia. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Maka saya katakan kita ini saling menjengkelkan satu sama lainnya. Janganlah merasa saya nggak buat jengkel orang, enggak.
Karena kita nggak sadar aja itu betapa menjengkelkannya kita. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ingin jadi manusia yang kurang menjengkelkan, angkatlah kejahilan. Kurang Bu ya. Semakin ya kejahilan itu gak bisa hilang soalnya. Dia akan nempel terus pada manusia itu. Itulah sifat manusia. Gak akan lepas itu sifat jahil itu dari dirinya. Tapi ya ada orang yang jahilnya itu kebangetan. Ya. Ada yang sedikit kejahilannya, kan begitu ya. Nah, semakin sedikit kejahilannya, semakin kurang menjengkelkannya. Semakin besar kejahilannya, semakin menjengkelkan dia. Maka mudah aja melihat seseorang itu kalau sangat menjengkelkan dia ini pasti jahilnya nemen ini. Apa? Jahilnya nemen ini. Wallahu a'lam bishawab. Taib, ya. Nah itu saja para jemaah yang dimuliakan Allah, pertemuan kita pada kesempatan pagi menjelang siang ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Ibu memahami apa yang sudah saya sampaikan kan? Ya, dicatat ya. Nah, mudah-mudahan jadi bekal hidup ibu, di sisa hidup ibu, terutama di dalam menjalin hablun minan nas. Lebih-lebih lagi manusia yang paling dekat dengan kita. Siapa? Suami. Wallahu a'lam bishawab. Dengan semua sifat yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran tentang manusia, Allah tahu manusia itu punya kelebihan, punya kebaikan, sisi baiknya ada. Tapi kenapa Allah sebutkan sisi gelapnya? Ini supaya kita siap berhadapan dengan manusia, Bu. Itu masalahnya. Kalau saya cerita yang baik-baik aja, saya takut ibu nanti nggak siap berhadapan dengan manusia karena ibu nggak tahu sisi gelapnya. Oh, manusia itu makhluk sempurna, manusia itu makhluk berakal, tiba-tiba jahil, gimana? Coba, apa nggak stres ibu? Ada ungkapan di luar sana, kalau mau kenal seseorang, uji dia dengan urusan uang, betul ya? Nanti ibu akan tahu seberapa menjengkelkan dia. Itu baru satu urusan itu ya. Nah, kalau ibu jarang ketemu, mungkin nggak tahu Bu. Terus terang saya katakan. Tapi semakin lama intensitas pertemuan, semakin dekat, semakin tahu kita. Maka ada ungkapan di luar sana. Kalau ingin tahu seseorang, sertai dia dalam safar. Makanya saya katakan, ibu kan punya suami, ibu tahu kan, nah, bagaimana? Kalau teman ibu jarang ketemu sebulan sekali, mungkin ibu nggak tahu. Itu Bu, saya bukan nggak tahu, manusia itu ada sisi lebihnya. Tahu, Allah pun tahu. Makanya saya katakan, siapa lagi yang lebih akurat memperkenalkan manusia selain pencipta manusia? Untuk apa? Supaya kita bisa menerima manusia. Ini penting untuk menjalin hablun minan nas. Kalau yang baik-baik nggak ada masalah, ibu terima yang baik-baik. Ada komplain nggak? Ada komplain nggak? Yang perlu ibu prepare, persiapkan apa? Menerima apa? Maka Allah jelaskan sisi gelap manusia. Walaupun manusia itu Allah sebutkan di dalam Al-Quran dengan sifat-sifat yang lain, fi ahsani taqwim, itu kan fisiknya. Fisik manusia ini fi ahsani taqwim Bu. Nggak akan bisa kita rekayasa makhluk lain yang lebih unggul daripada manusia. Silakanlah ibu jago desain grafis, gunakan daya khayal imajinasi ibu untuk menciptakan makhluk lain selain manusia yang dia itu indah. Tapi jangan niru manusia ya, bisa nggak? Gunakan aja imajinasi yang paling liar sudah, untuk menciptakan kayaknya merekayasa ini satu makhluk bukan manusia tapi lebih indah dari manusia. Itu secara fisik ya, nggak bisa Bu. Fi ahsani taqwim, kan begitu fisiknya. Manusia ada sisi baiknya ya, pasti ada lah, nggak ada iblis ada aja ada manfaatnya.
Manusia banyak juga sisi baiknya, tapi Allah nggak sebutkan itu. Yang Allah sebutkan sisi gelapnya. Untuk apa itu Allah sebutkan? Supaya kita bisa mengenal manusia. Kok Ustaz, kok satu kata menjengkelkan? Itu cuma untuk menyederhanakan supaya ibu mudah mengingat itu saja. Paham, Bu? Ya. Kalau ayat-ayat tadi mungkin lupa nanti gitu ya. Banyak kali. Tapi semua itu mengerucut kepada satu kata. Apa itu? Iya. Paham ya? Ngerti? Udah ngerti? Bisa dipahami ini? Bisa dipahami kan? Siap menghadapi manusia? Nah, iya. Berarti siap menghadapi suami ini. Udah siap menghadapi suami ini dengan segala kemungkinannya gitu. Siap-siap kan gitu ya. Ini kenyataan di dalam rumah tangga lah. Iya. Jangan kira kalau Ustaz kan punya istri, ustazah tidak menjengkelkan, siapa bilang? Iya. Bukan. Saya bicara sebenarnya gitu. Ya sama aja juga, jangan ibu kira enak kali si fulana punya istri, punya suami Ustadz fulan gitu. Ya karena ibu nggak tahu aja. Betul ini, selama dia manusia. Sampai sini dulu. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.